Terungkap Israel menggunakan bom pemandu Amerika Serikat dalam operasi pembunuhan Komandan Hizbullah, yakni Hasan Nasrullah di Lebanon pada Jumat 27 September. Fakta mengejutkan ini diungkap oleh Senator Amerika Serikat. Ketua Subkomite Angkatan Bersenjata Senat Mark Kelly mengonfirmasi bahwa militer Israel menggunakan bom seri Mark 84. Bom seberat 2.000 pon itu digunakan Israel menghabisi Nasrullah. Ia mengakui bahwa AS terus memasok Israel amunisi berpemandu dan JDAM. Sebagai informasi, JDAM adalah bom yang memiliki sistem pemandu GPS menjadi senjata berpemandu. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon kematian Nasrullah. Biden menganggap pembunuhan Nasrullah oleh Israel sebagai sebuah keadilan, di mana banyak orang dari ribuan warga Amerika Serikat, Israel, dan sipil Lebanon. Di sisi lain, Biden mengaku akan berbicara melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia akan merayu Netanyahu untuk mewujudkan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Amerika Serikat mengisyaratkan setengah hati mendukung operasi darat militer Israel di Lebanon. Pasalnya, AS mengklaim bahwa Washington menghindari perang habis-habisan di Timur Tengah. Demikian disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon pembunuhan Komandan Hizbullah, yakni Hasan Nasrullah di Beirut pada Jumat 27 September. Diketahui militer Israel menggunakan bom Mark 84 buatan AS untuk menghabisi Nasrullah. Awalnya Biden menilai pembunuhan Nasrullah sebagai tindakan keadilan bagi banyaknya korban dari Israel dan Amerika Serikat. Biden mengatakan Nasrullah dan Hizbullah bertanggung jawab atas kematian warga Amerika Serikat dan Israel selama 4 dekade berperang. Di sisi lain, Biden menekankan pentingnya menghindari perang habis-habisan. Biden menyebut bahwa pemerintah AS mendukung perjanjian diplomatik untuk mewujudkan gencatan senjata. Ia mengklaim AS tidak mendukung tindakan Israel lebih lanjut ke Lebanon. Presiden AS itu mengakui akan menelepon langsung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian murka atas tindakan Israel yang menyerang Lebanon dan Yaman baru-baru ini. Dia bahkan turut mengecap pemimpin Barat sebagai pembohong. Pezeshkian pada Minggu 29 September menegaskan bahwa Israel tidak bisa dibiarkan menyerang negara-negara poros perlawanan yang bersekutu dengan Iran. Oleh karena itu, ia menyerukan negara-negara Islam untuk mendukung proksi Iran. Lebih lanjut, Pezeshkian menyinggung para pemimpin Barat yang dianggapnya telah berbohong. Ia mengungkap bahwa para pemimpin Amerika dan Eropa telah berjanji akan melakukan gencatan senjata. Janji itu disampaikan saat Barat meminta Iran tidak membalas pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli lalu. Dengan aksi Israel saat ini yang menyerang Lebanon dan Yaman, Pezeshkian pun murka. Pada sidang umum PBB pekan lalu, Pezeshkian telah mengatakan Iran siap meletakkan senjata jika Israel berhenti bertempur. Sebelumnya diberitakan operasi Israel besar-besaran di Lebanon menewaskan bos Hizbullah yakni Hasan Nasrullah dan sejumlah pejabat lainnya. Aksi saling serang Hizbullah Israel terus berlanjut hingga kini. Tidak hanya Lebanon, militer Israel juga melancarkan serangan udara ke Yaman dengan menargetkan situs-situs milik Houthi. Serangan itu juga membuat sebagian besar wilayah kota pelabuhan Hodeidah mengalami pemadaman listrik. Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi menyebut 4 orang telah tewas dan 29 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Setelah berhasil membunuh Komandan Hizbullah Hasan Nasrullah di Lebanon, Israel kini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Israel mengklaim sudah mengetahui keberadaan bos Hamas yakni Yahya Sinwar di Gaza, Palestina. Outlet berita N12 dikutip Jerusalem Post menyebutkan bahwa Israel mengetahui lokasi persembunyian Yahya Sinwar. Yahya Sinwar diduga bersembunyi di terowongan bawah tanah Gaza. Israel juga mengklaim bisa membunuh Yahya Sinwar kapan saja. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Israel karena terlalu beresiko, sebab Sandra ditahan di wilayah yang sama dengan kepala Biro Politik Hamas tersebut. Posisi Sinwar saat ini disebut bersama para sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Menurut N12, hal ini sengaja dilakukan Sinwar demi menjadikan para sandera Israel sebagai tameng. Adapun laporan eksklusif N12 soal Yahya Sinwar ini dirilis pada Minggu 29 September 2024. Israel bersikeras ingin melanjutkan operasi daratnya di Lebanon. Di hadapan 25 Menteri Luar Negeri dalam Majelis PBB,
Menlu Israel Katz tegas menolak seruan gencatan senjata. Dalam pidatonya, Katz mengatakan Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata di Lebanon tanpa persyaratan. Ia lantas mengungkap beberapa syarat gencatan senjata di Lebanon. Di antaranya yakni seluruh pasukan Hizbullah harus dilucuti atau senjatanya dirampas. Kemudian, kelompok itu juga harus menjauh dari perbatasan Israel dan tetap berada di utara Sungai Litani. Lebih lanjut, Katz menegaskan bahwa hanya implementasi penuh dari semua resolusi DKPBB yang akan menghasilkan gencatan senjata di Lebanon. Katz menyebut jika syarat-syarat di atas tidak terkabulkan, maka Israel akan terus melanjutkan serangan ke Lebanon. Sebelumnya diketahui banyak negara di dunia menyerukan gencatan senjata di Lebanon. Dunia memperingatkan potensi konsekuensi berbahaya dari eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Lebanon. Terungkap detik-detik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui jet tempurnya menjatuhkan 85 bom di Lebanon. Diketahui serangan tersebut menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah yang berada di bunker bawah tanah. Netanyahu memberikan lampu hijau kepada militer untuk menghabisi Nasrullah hanya beberapa saat sebelum berpidato di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat 27 September. Seorang pejabat senior Israel bahkan mengungkapkan jika Netanyahu telah merencanakan operasi pembunuhan Nasrullah sejak beberapa bulan terakhir. Sumber mengklaim kepergian Netanyahu di sidang umum PBB sebenarnya bertujuan untuk mengalihkan perhatian Nasrullah agar memberikan rasa aman palsu, sehingga Hizbullah menilai Israel tidak akan melancarkan serangan besar ke Lebanon saat sang Perdana Menteri berada di luar negeri. Pejabat Israel itu mengatakan sebelum serangan diluncurkan, intelijen Israel sudah mengetahui keberadaan Nasrullah dan sejumlah komandan Hizbullah lainnya yang sedang rapat di markas mereka. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel menerbitkan sebuah foto yang diklaim menunjukkan Netanyahu sedang menyetujui serangan tersebut. Menurut The Times of Israel, foto itu tampaknya diambil saat Netanyahu berada di hotelnya di New York sesaat sebelum menuju markas PBB dan berpidato. Saat berbicara di depan Majelis Umum PBB, di tengah-tengah pidatonya Netanyahu juga sempat memamerkan bahwa Israel berhasil menang melawan sejumlah milisi teroris di Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.